Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-11, masih lanjutan, yaitu tentang bersungguh-sungguh. Hadisnya sekarang nomor 105. Jadi sudah 105 hadis yang kita pelajari. Dari 105 hadis atau 104 hadis yang sudah kita baca, berapa hadis yang masih kita ingat tentang kandungannya? Ya, mudah-mudahan sesuai dengan nama 105 ya. Walaupun hanya 5, 100-nya masih ketinggalan, tidak mengapa ya. Yang pokok kita masih ingat. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11 pada nomor 105 ini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat pada seorang di antara kau sekalian daripada ikat terempat atau sandalnya. Neraka pun demikian pula. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini merupakan salah satu kiasan betapa mudahnya seseorang untuk masuk ke dalam neraka, semudah pula dia masuk ke dalam surga. Kedua-duanya mudah, nggak ada yang sulit. Karena setiap orang, termasuk kita, sekarang lagi melangkahkan kaki. Kita sedang melangkahkan kaki ke tempat sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, karena tidak mungkin tidak seperti itu. Seseorang itu kan tentu akan mengalami al-mautu. Allah akan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri pasti akan merasakan al-mautu atau kematian. Tidak mungkin tidak akan meninggal dunia. Karena itu kematian merupakan satu-satunya nama atau sebutan yang akan mengalihkan tempat kita. Orang tidak mungkin pindah dunia ke akhirat tanpa al-mautu, tidak mungkin. Jadi Nabi Muhammad beda dengan Rasul Hukum. Nabi kan bisa nganyang ke akhirat seorang Sunda. Bisa melihat bagaimana gambaran surga, kemudian neraka, itu izin Allah hanya untuk beliau. Yang lainnya tidak mungkin seperti itu. Jadi itu tiket ke akhirat harus adanya tiket al-mautu.
setelah seseorang mengalami al-mautu yang tadi, maka nanti akan tentukan nasibnya. Apakah al-jannah atau an-nar. Itu mudah dua-duanya juga. Orang akan masuk ke surga, mudah. Ke neraka juga mudah, nggak ada yang dipersulit. Maka manfaatkan oleh kita kemudahan-kemudahan itu. Ya. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat pada seorang di antara engkau sekalian daripada ikat terempah atau sandalnya. Orang kan begitu mudah memakai sandal, membuka juga begitu mudah. Dekat kan bisa dengan kaki telapak kaki kita. Itu kenapa diumpamakan dengan sandal tidak kena peci kurang. Enggak begini, Pak ya. Surga itu lebih dekat pada seseorang di antara engkau sekalian daripada kopiahna. Orang sulit memakai kopiah. Tidak sulit, tinggal berusaha dia gitu kan. Yang sulit itu apabila kopiahna nomor 3 kepala nomor 8 itu yang sulit. Kenapa sulit? Ya seret Pak, tidak akan ngepas gitu Pak ya. Kepala saya nomor 7,5, pecina nomor 8. Logor kan gini Pak ya. Rekrut telagram tadi kan, tahan dulu sedikit. Itu karena kalau itu kan pas. Nah di hadis ini Nabi menggunakan kalimat min syiraki na'lihi, bukan min kupiyatihi gitu kan Pak ya. Tapi kalimat ini min syiraki na'lihi, daripada ikat terompah atau sandalnya. Sandal merupakan ya alas kaki. Kaki merupakan alat untuk berjalan ke mana kita menuju, menggunakan kaki. Ya kita kan tadi melangkahkan kaki ke sini untuk sholat subuh berjamaah, lalu berniat untuk mengadakan kajian seperti itu kan kaki yang melangkah kita ke sini, Pak, bukan dengan kopiah. Orang juga melaksanakan kemaksiatan menggunakan langkah-langkah kaki. Nah itulah yang Nabi maksudkan min syiraki na'lihi, lebih dekat daripada terempahnya atau sandalnya. Surga itu dekat dengan kita, neraka juga sama dekat dengan kita. Tapi bagaimana caranya atau apa upaya kita agar kedekatan ke neraka kita dijauhkan neraka yang dekat ke mana? Ke surganya Allah yang Maha Kuasa. Ya seperti ini. Meningkatkan kualitas ilmu, iman dan takwa merupakan upaya kita untuk menjauhkan diri dari sentuhan api neraka dan dekat kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit atau yang ribet untuk masuk ke surga dan ke neraka. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih mahal, gitu kan? Mana yang lebih mahal, apakah ke surga atau ke neraka? Kalau bab mahal ya mungkin bisa dijelaskan, Pak ya? Bisa dijelaskan, Pak. Kalau orang bertanya, surga teh murah atau mahal? Sulit menjawab, Pak. Sulit menjawab. Kalau dijawab surga itu mahal, berarti yang masuk ke surga siapa? Hanya para raja. Seperti Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Korun, juga itu mahal. Tapi kenyataan yang ada, itu orang yang pertama masuk ke dalam surga siapa? Orang termiskin di dunia. Siapa? Bilal bin Rabah. Dia kan termasuk hamba sahaya, termasuk mantan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Namun ternyata dengan kemiskinannya itulah Bilal memanfaatkan untuk mempermudahkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya itu harta yang melimpah jabatan yang menjadikan bukan merupakan faktor utama untuk memasukkan ke mana? Ke dalam surga, bukan. Ya contoh Bilal bin Rabah yang tadi. Sampai Nabi merasa terkejut kan? Lewat wahyu yang Nabi terima, di surga ada manusia, siapa itu? Ternyata Bilal bin Rabah sudah ada di dalamnya. Dia dekat sudah kepada kita, manfaatkan oleh kita. Maka harus
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penjelasan di hadis nomor 105 tampilan. 106. Asani Asyar, hadis yang ke-12. An Abi Firosin Rabi'ah bin Ka'bin al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Firos Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah. Rasul punya pembantu namanya Abu Firos alias Rabi'ah bin Ka'ab. Ibu bapak punya pembantu nggak di rumah? Lah? Harus punya. Nabi juga punya pembantu. Kata Ustaz Gadot tuh pembantu gitu kan mudah Pak ya. Nah, ada ngembah piring gampil. Nyusun aya mesin kan, moe aya robot apa beres itu. Tapi Nabi punya pembantu. Karena zaman Nabi belum ada mesin cuci Pak ya. Namanya Abu Firos Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu, dan dia merupakan salah seorang ahli Suffah. Sahabat itu ada dua status, Pak ya. Apa status atau apa kelas, Pak ya? Status bukan kelas, Pak ya. Ada dua status, dua bagian ya. Dua bagian itu sahabat. Yang pertama ada ahlul qura. Itu yang pertama. Yang kedua ahlus suffah. Ya. Ahlul qura ialah sahabat Nabi yang lebih menyibukkan diri untuk berbisnis, seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu termasuk ahli qura. Orang yang lebih sibuk untuk menggarap, untuk memanage pemerintahan, untuk berbisnis. Berarti ini orang-orang ahli qura itu mereka begitu sedikit waktu untuk ngaji bersama Nabi. Nah, qadarullah, al-qura termasuk sahabat Nabi yang mapan ekonominya. Yang kedua, ahlus suffah. Ahlus suffah ialah sahabat Nabi yang menghabiskan waktu untuk ngaji bersama Nabi. Itu namanya ahlus suffah. Ngaji bersama Nabi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngaji bersama Nabi. Qadarullah juga ini ahlus suffah, mereka termasuk kelompok sahabat yang sedikit hartanya, ya, prasejahtera lah, prasejahtera. Ahlul qura mereka sedikit ilmu tapi banyak hartanya. Ahlus suffah banyak ilmu sedikit hartanya. Itu mereka berkolaborasi, saling mendukung, saling membantu. Ahlul qura memberikan bantuan dana kepada ahlus suffah. Ahlus suffah memberikan ilmu kepada mereka. Lengkap adalah para sahabat. Dua kalangan yang tadi merupakan dua macam sahabat Nabi, saling melengkapi kekurangan satu sama lain antara ahlus suffah dengan ahlul qura. Ahlus suffah dia punya apa? Punya ilmu yang mumpuni. Ahlul qura punya harta yang memadai. Maka tuh mereka saling membantu. Ahlul qura punya masalah, Nabi tidak ada, mungkin Nabi istirahat. Ahlul qura nanya pada ahlus suffah. Ahlus suffah memberikan penjelasan. Maka ada pemberian ahlul qura kepada ahlus suffah. Itu mereka saling mendukung satu sama lain. Di kita pun kan begitu. Hanya di kita tidak namanya begitu, ya. Namanya majlis ta'lim gitu kan.
Ini orang yang sibuk bekerja di kantor, hoyong ngaji, orang ustaz kan ke kantornya. Nah, itulah mereka ahlu qura. Ustaznya ahlu sumpah disebutnya. Itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi, begitu dua golongan yang tadi, antara ahlu sumpah dan ahlu qura. Nah, ini Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab, selain dari pembantu Nabi, dia pun dari kalangan ahlu sumpah. Ya. Tidur di rumah Nabi, segala kegiatannya untuk membantu Nabi itu kan. Kata dia begini, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi bi wadu'ihi wa hajatihi. Saya bermalam di rumah Rasul. Saya bermalam di rumah Rasulullah. Maka kebiasaan saya, kata Abu Firas Rabi'ah, senantiasa menghaturkan kepada Nabi ketika akan berwudu, disiapkan air wudunya. Nih air wudunya, kata Abu Firas. Ketika akan sholat, disiapkan tempat sholatnya. Ketika akan ngaji, disiapkan segala sesuatunya. Ini fokusnya, kata Abu Firas, nyamun ayat banyak. Iya layarna kan, iya kabelna itu kan kalau sekarang gitu kan, bahwa makan tidak fokus itu kan. Ya kan fokus, bahkan kalian pun belum masuk ke sana dulu. Ya Nabi karena melihat ini Abu Firas begitu tindakannya, rajin, telaten gitu kan Pak ya. Nabi pada wudu ini senang airnya, Nabi besok disiapkan segala sesuatunya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, salni, mintalah kau kepadaku. Ini merupakan tawaran yang tidak pernah terjadi, Bapak dan Ibu, tidak pernah terjadi. Hanya dia yang dapat tawaran dari Nabi, salni, mintalah kau kepadaku. Minta apa kau? Dan itu Rabi'ah paham bahwa Rasul merupakan orang yang mustajab ketika berdoa. Ya dulu ketika Nabi ceramah di Taif kan, oleh orang Taif kumaha Pak disambut gembira enggak? Dilempari malah, dibaledogan oleh penduduk Taif. Saya ceramah ke di baledogan itu Bapak dan Ibu. Tentu kan disambut dengan gembira kan, ketika pulang disuruh sarapan bubur ayam gitu. Sekarang bubur ayam bukan. Kupat tahu. Sampai dilempari Pak. Sahabat lari ke belakang Nabi karena menghadang batu yang datang. Lari lagi ke depan Nabi karena menghadang batu yang datang. Itu sampai luka kepada saat berdarah-darah. Malaikat kan datang menawari, ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar dia mengizinkan aku akan kutimpakan bukit di penduduk Taif yang tadi. Kata Nabi bagaimana? Oh jangan, mereka belum memahami, mereka belum mengerti. Sampai seperti itu. Nah karena ini Rabi'ah dia termasuk orang yang paham itu Nabi kalau berdoa tentu akan dikabulkan. Nabi tidak sembarangan begini, wahai malaikat Jibril timpakanlah kepada mereka gunung biar mampu semuanya. Enggak begitu Pak ya. Kata Rasul jangan, biarkan saja karena mereka belum memahami. Kalau Nabi meminta timpakan kepada mereka akan dilaksanakan. Nah Rabi'ah memahami Nabi ialah orang yang mustajab ketika berdoa, maka dia memanfaatkan. Faqultu, aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepada Tuhan agar saya mampu murafaqataka, bersahabat, bertetangga, berdampingan dengan Tuhan di mana? Di dalam surga. Wah, mantap. Ini yang dia mintakan kepada Nabi. Untuk kia cek Rasul teh Rabi'ah, silakan ente minta kepadaku. Minta apa kamu? Ya Rasulullah, saya ingin unta merah.
Saya ingin kuda yang berwarna hitam yang tinggi. Saya ingin punya kos-kosan. Saya ingin punya rumah. Banyak yang dia minta. Enggak seperti itu, Pak. Ya. Kalau Bapak, misalnya kata-kata Bapak Presiden Jokowi, Pak, Bu, silakan. Bapak minta apa kepada saya? Wah, tentu kita akan banyak meminta kepada Nabi segala hoyong. Yang sepeda itu. Sepeda ke budak leutik gitunya. Aya sanawe tuh cenah Pak Presiden ieu kumaha bojongsong ana teu macet cenah tuh. Meni reka kota teh meni heubeul gitu kan. Teh panggieunkeun cenah jalan layang gitu kan. Nya diukur-ukur gitu kan ku batur teh. Da diukur belum ke sini? Da diukur belum? Oh, belum. Mau diukur ke sini Pak ya. Tuh diukurnya dari sana kan di pertigaan sampai ke mana tuh? Sampai ke bulan Samsat, nah ke Samsat, sampai ke Telkom Pak ya, diukur sampai ke sana kan diukur. Nah itu karena mereka yakin ini merupakan orang yang hebat gitu kan, mintanya yang seperti itu. Tapi Nabi yang minta yang tadi Pak. Dia tidak minta kepada Nabi unta merah, tidak minta Nabi itu kuda perang, tidak minta kepada Nabi kebun kurma. Tidak, dia hanya satu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepada Tuhan agar saya bisa hidup berdampingan bersama Tuhan di dalam surga. Inilah kecerdasan Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Saya berani mengatakan dia orang yang cerdas. Mana bukti kecerdasannya? Dia kan minta yang utama kan? Ya. Kalau dia minta, ya Rasulullah, kasih aku SK sebagai gubernur di Irak, angkat aku merupakan wali kota di Madinah. Nah seperti itu Pak. Ya. Di kita kan orang saling mendukung sekarang, ya. Sekarang merapat ke kubu iya, merapat kubu iya. Saya yakin mereka ada sesuatu di belakangnya. Minimal jadi menteri senang kalah. Matuk itu sobat. Merapat ke sini. Nah, itu kan ada harapan kalau ente jadi maka menteri oleh saya nanti. Dan matuk itu Pak tuh. Kan dulu pernah mengalami dengan perpolitikan tahun 2000 berapa ya, 2008 baheula kan mangkrak gitu. Mangkrak itu tahu persis perpolitikan gitu. Nabi kan bisa menentukan, Rabi'ah, kamu ingin jadi gubernur, saya akan angkat kamu. Ini panglima perang, ya, akan angkat kamu. Itu bisa terjadi. Tapi apakah satu jaminan seorang gubernur bakal masuk ke dalam surga? Apakah satu jaminan wali kota bakal masuk ke surga? Anu pokoknya pengaringkuk ya di pesantren. Wali kota nu ayeuna itu, rumah santren heula kan. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat tamat itu kan pesantrennya. Tapi kalau orang dijanjikan, dijamin bakal masuk ke dalam surga, kehidupan sekarang kumaha? Tenang, Pak, aman, damai dan nyaman. Karena dia termasuk orang yang punya jaminan masuk ke mana? Ke surganya Allah yang Maha Kuasa. Nah, jaminan tersebut, Pak ya, apakah hanya untuk Rabi'ah bin Ka'ab? Ternyata enggak. Nabi pun memberikan jaminan dalam satu sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Yang kedua menyatakan kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Itu kata ya. Setiap umatku kata Nabi dijamin akan masuk ke surga kecuali mereka ya tidak mau. Oh, sahabat sampai kaget itu. Kok kenapa Anda tuh menyanyiakan satu jaminan? Kata mereka, wa may ya'ba ya Rasulullah. Rasul siapa tuh orang yang menolak itu? Aku jagoan mereka nolak bukan jaminan gitu kan. Nabi menjelaskan, man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka surga bagiannya, dan barang siapa yang durhaka kepadaku itulah orang yang menolak masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Walaupun bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya, dengan sikapnya.
Nabi ingin mengetes kecerdasan Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi masih menawarkan, awak gorojalika, ada nggak yang lainnya? Siapa datang surga sana? Mau nggak jet pribadi? Kata Rabi'ah, senang nggak mau, gitu kan, di mana parkirnya gitu kan. Aku menjawab, huwa jaka, hanya itu yang kuminta. Huwa jaka, hanya itu. Eta wes. Mau nyuhunkeun itu, mau ieu cenah uhkeun bayar pajakna, mending eta wes adalah ka surga. Huwa jaka, hanya itu. Hebatnya ini banyak. Ada apa lagi Pak tuh? Coba itu ending kehidupan kita, apa ending kehidupan kita? Apakah pensiun? Bukan. Masa pensiun bukan merupakan akhir segala-galanya, tapi merupakan detik-detik untuk membuka pintu-pintu akhirat nantinya, kan gitu Pak pensiunnya. Jadi ending kehidupan kita adalah al-mautu di dunia untuk memasuki alam yang tidak ada ujungnya. Maka disebut al-akhirah kan. Allah kan memberikan penjelasan, walal akhiratu khairu minal, atau walal akhiratu khairu laka minal ula kan. Dan sesungguhnya tuh akhirat betul-betul lebih baik untuk kamu wahai umat Islam dibandingkan dengan sekarang. Ya jelas kan gitu. Kehidupan dunia kan orang bahagia, setelah bahagia menderita. Di hadapan derita ada juga bahagia. Orang sehat kemudian sakit. Toh sakit cager deui kan. Aya waktu ingin piknik, di lembur hayang gerak nepi geus nepi hayang balik gitu. Ada mata kitu sok. Acan nepi geus hayang balik gitu kan Pak. Orang goes, ka mana goes, ka Pangalengan, nepi deh kolot, cenah yang balik cenah ya. Balik deh, gampil lah gitu kan Pak. Itu dunia kan gitu Pak. Ya wajar kalau orang kalau menyatakan tuh dunia merupakan permainan. Permainan yang paling bergengsi ialah sepak bola. Bola hiji ku sareannya hiji ka udah geus beunang kumaha tajong kan lain dicokot bawa balik ka imah itu emang geus deukeut teh lain dicokot ditajong kumaha udah deui itu kan geus deukeut tajong deui oh surak semuanya dilanjuan pikir-pikir siga teu calageur jelema teh banyak sok anu sehat lah kita pikirkan gitu kan. Itulah dunia Pak. Bapak mencari uang, geus dapat uang kumaha? Balanyakeun, kana makan, dimakan kumaha? Dibalanyakeun. Dimakan kumaha? Cingogo. Apa cingogo? Nu urang mah tong dipiceun lebar Paknya. Lebar. Itulah dunia. Ya bekerja dapat uang balikeun kana makanan. Telah dapat makanan itu dimakan oleh kita. Selang beberapa jam kita berangkat ke kamar, ya ke belakangan untuk membuang apapun yang kita makan. Geus lapar makan lagi itu kan. Habis uang bekerja lagi. Terus seperti itu sampai kapan diketuan Bapak? Sampai kapan? Nanti di akhirat nggak mungkin seperti itu. Gak mungkin seperti itu. Walaupun itu ahli surga mereka banyak makan, banyak minum, sering tidur, bercengkrama, apa yang mereka kerjakan? Itu mereka tidak pernah mandi. Kenapa tidak pernah mandi? Disucikan untuk selama-lamanya. Keringat ahli surga akan mengharumkan ruang-ruang dalam surga. Keringat zaman sekarang mengharumkan ruang-ruang di mana? Mengharumkan bau anu aya nya dia seorang artis cantik gitu kan, artis Hollywood ada kasana mah bau berarti ceuk sahanya meureun gitu ge nya tidak pernah berdampingan jeung artis itu kan enggak pernah. Nah surga itu subhanallah Pak ya, kenikmatannya luar biasa Pak.
Ini nanti Bapak dan Ibu kalau di surga jangan memalukan pengajian sekarang gitu kan. Menggupai ke malaikat Ridwan. Pak Ridwan dupi toilet paling mana? Cek malaikat teh badan ke toilet deh. Tidak akan ada buang air besar, kecil pun tidak akan ada. Tidak akan ada. Imam Al-Maraghi menjelaskan itu kalimat disucikan dalam surga itu jangankan punten boya, jangankan menstruasi, bahkan ngorong pun tidak akan terjadi. Apa ngorong? Tidak akan terjadi. Disucikan untuk selama-lamanya. Dipikir senapa orang bakal ngaos mah di surga, usah ada di sore mun ngaji engke. Modal ke. Usah bade ngaos mah ngaos naon, Bu? Terus malah menikmati apapun yang kita amalkan dulu ya sekarang. Itulah bukti kecerdasan Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Ya apalagi atuh? Apalagi? Karena itu manusia Pak ya, yang saya cermati, semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta, maka semakin banyak membutuhkan tenaga orang lain. Itu sifat manusia. Semakin fakir itu kata Allah. Apa itu fakir? Banyak membutuhkan jasa orang lain. Presiden kan, dia jaranglah nyetir tapi ayah ajudana gitu kan. Tidak mungkin nyuci piring, nyuci pakaian kan tidak mungkin. Nabi menawari, ada nggak yang lainnya? Kata dia, huwa jaka, hanya itu yang ku minta. Aku meminta kepada Tuhan ingin hidup berdampingan bersama Tuhan dalam surga. Eta hungkul, kata Rabi'ah. Bapak dan Ibu, walaupun ini merupakan kepada jawaban kepada Rabi'ah, tapi bukan itu Rabi'ah, ini pun sama buat kita sebetulnya. Kata Nabi, Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nah, ini jawaban dari Nabi. Catat oleh kita. Kalau demikian kata Nabi, fa'inni, bantulah aku. Bantulah aku. Ala nafsika, untuk diri kamu yang mesti kamu kerjakan bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Ini Nabi menyabdakan kepada Rabi'ah, tapi secara makronya pun tujukan kepada kita. Jadi kalau kita ingin hidup berdampingan bersama Nabi nanti dalam surga, apa syaratnya? Pelihara sholat sunat. Itu maksudnya, Pak. Murah dan mudah. Sholat sunat rawatib. Berapa tiketnya? Bayar tuh. Tuh bayar. Tahajud 11 rakaat, berapa tiketnya? Bayar tuh. Tuh bayar. Jauh enggak tempatnya kalau kita ingin tahajud? Gigireun di Sebang tah, Pak. Terus dari Sebang. Risbahnya baheula mah dipannya dipan. Kajaman udah dekat di rumah kita. Rek tahajud gigireun tempat tidur, beres Pak, dekat itu. Cucu bapak, cucu ibu datang kepada Aki jeung ini. Nah, Nek doakan ya, aku besok akan ujian. Kumaha kata bapak dan ibu? Nah, doakeunnya. Doakeun ku Nin, doakeun ku Abah sing lulus engke sok ulin we namanya. Ulin main HP doakeun engke. Kita nyambung teh eta. Teu nyambung tuh. Neng didoakeun ku Abah, didoakeun ku Nin nya sing lulus engke sing barokah, kade sing rajin ngapalkeun. Kitu kan Pak nya. Sing rajin ngapalkeun nya ulah sering bolos ka sekolah. Nabi pun seperti itu. Ketika sahabat minta kepada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta ke Tuhan agar aku bisa hidup berdampingan dalam surga bersama Tuhan. Kata Nabi, apa
Ya, saya akan jamin kamu ke surga hidup bersamaku. Tah teu kitu Nabi teh Pak menjawabnya. Kata Nabi, Pa'a ini ala nafsika bikasrati sujud. Kalau demikian bantulah aku untuk diri kamu, kata Nabi. Cak bantu satu diri kamu. Kamu mesti melaksanakan apa? Memperbanyak sujud. Di sini kalimat sujud bukan sujud yang biasa kita pahami. Allah, sujud bukan begitu, Pak. Di sini maknanya ialah dengan rajin melaksanakan sholat sunat. Ya. Sholat wajib mah hanya ada 5. Sholat sunat ada berapa semuanya? Ya? Sengit sama namanya. Sholat sunat ada berapa semuanya? 11 tahajud. 11 tahajud. 11 tahajud itu apa kubat? Ada berapa macam sholat sunat? Ayo. Kurang hitungnya lah beri kaburu siang. Kita berurut, Pak ya. Yang pertama syukur wudu. Banyak. Yang kedua iftitah. Iftitah ialah salat sunat pembukaan bagi mereka yang akan tahajud. Namanya salat sunat iftitah. Berapa jumlahnya? Ya 2 rakaat jumlah. Nabi mah mau pakai iftitah langsung tahajud, boleh tidak? Boleh. Abi mah iftitah hungkul mau tahajudna boleh? Tuh mukana udah. Ya. Abi mah iftitah moal tahajud moal. Heuh kumaha karep temannya. Dan pantara besan oge. Yang ketiga, tahajud atau witir di Ramadan, qiyamu Ramadan atau tarawih, Pak ya. Ke sini masuknya. Yang keempat, rawatib. Ada 2 hadis. Yang pertama 10 rakaat, kedua 12 rakaat. Pak. Yang kelima tahiyatul masjid. Pak ya. Bagi siapa? Bagi orang yang masuk ke masjid dan berniat untuk duduk. Apa dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolliya raka'ataini. Apabila kamu masuk ke masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Berarti masuk punya niat untuk duduk, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Dabi masuk kamu tapi tidak akan duduk, tidak perlu. Saya duduk tapi tak asup, teu kudu. Asup henteu diuk henteu, komo eta mah teu gitu kan. 5 tapak satu masjidnya. Yang keenam, gerhana bulan. 7, gerhana matahari. 8, Idul Fitri. 9, Idul Adha. 10, Intidor, Jumatan itu kan. 10 tapak. 11 nya naon? Duha. 12 wajib baju kipayah eta. 12, ayo naon deui nya 12. Istisqa. 13 istihara. 14 salat sunat 2 rakaat antara adzan dan qomatah sakitu. Apakah masuk enggak salat nisfu Rajab, nisfu Sa'ban, tasbih, taubat, naon deui? Aya kan salat taubat, salat hajat, ya. Loh, satya ini butuh uang nih 10 juta. Kasaha namutna nya teh? Terpikir pajak apip. Ka pajak apip pinjam uang 10 juta. Ya. Rek meuli ban serep. Terus salat heula apa 2 rakaat. Salat naon? Salat hajat. Apa arti hajat? Kebutuhan itu kan. Beres saya ngadoa kepada Allah, ya Allah,
Sebagaimana kau ketahui bahwa hamba ini punya niat ingin membeli ban serep, misalnya jeung pelekna gitu kan. Hargana sakieu, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada saya untuk meminjam uang kepada Pak Haji Apip di sana teh ya. Disebutkan namanya Pak. Ya. Beres saya salat, yang berkunjung ke mana teu aya Pak Haji teh. Ditelepon teu diangkat, duka apaleun dek diam duit ka oh, berarti salat hajat saya tidak terima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ada enggak hadis yang tentang salat hajat? Tidak ada, Pak. Itu yang bisa sampaikan yang tadi apa ya? Mulai dari mana? Dari syukur wudu sampai kepada salat sunat 2 rakaat antara adzan dan qomat. Nah, itu kita hidupkan yang tadi, Pak. Paling tidak ya kita menghidupkan salat sunat rawatib, Pak ya. Qobla subuh, qobla duhur, 4 atau 2, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini kita pelihara. Dari sekian jumlah salat sunat, mana yang afdalu? Nah, Nabi menjelaskan, afdalu sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Seutama-utama salat, ya, setelah yang diwajibkan ialah salat sunat malam. Itu merupakan afdalus shalah kata Nabi. Maka Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kita juga kan sama tidak pernah, ya. Itu. Ini meninggalkannya gitu kan tamat gitu kan. Nah, kalau kita merasa berat untuk salat sunat malam, kita bisa memilih, Pak. Apakah sebelum tidur 3 rakaat tidur, apa ya? Nanti bangun nambah lagi 4 sampai ke subuh. Atau juga Umar bin Khattab sebelum tidur salat heula 4 rakaat tidur bangun nambah 3. Ada teu tulung kewe cenah atuh betul bangun teh jam 10 menit ka waktu subuh wudu salat 1 rakaat. Itu banyak pilihan. Nabi kan berteriak, "Hei ahli Quran," kata Rasulullah, "jangan kau tinggalkan 1 malam pun salat tahajud. Barang siapa yang sanggup 5 rakaat silakan, yang 3 silakan, yang 1 silakan," kata Nabi. Nabi memberikan keringanan, Pak, tentang salat malam, Pak ya. Tapi yang Nabi laksanakan ya 2/3 malam Nabi bangun dan salatnya 4-4-3. Itu Nabi laksanakan. Tapi yang Nabi rekomendasikan banyak pilihan. Nah, yang sebelumnya Nabi sholat dulu 2 rakaat sebagai pembuka untuk tahajud. Ini hadisnya ada 2 dalam musim dua-duanya. Yang pertama dari Aisyah, kedua dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, apabila kalian akan sholat malam atau tahajud, maka bukalah dengan 2 rakaat yang ringan. Kata Aisyah, saya melihat Nabi apabila Nabi bangun untuk salat sunat malam, maka Nabi membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ini kan sahih dua-duanya. Kalau Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda, kata Aisyah, aku melihat Nabi melaksanakan. Nah, sekarang kita, ya. Jadi amalkan oleh kita sekemampuan kita agar kita termasuk kepada orang yang ditawari oleh Rasul kepada siapa? Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Jadi ini hadis bukan hanya milik Rabi'ah, tapi juga milik kita semua selama kita mampu menghidupkan salat sunat. Ya, itu dulu tanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Orang cirian heula sampai di sini. Nah, gitu kan. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Atau tidak ada pertanyaan kalau jam 6 ini? Ya? Ya, enggak ada? Ulang? Ada. Meni pedas gitu ada gitu kan. Silakan. Hanya satu saja Pak ya? Ya, itu bisa bijang tiis itu, Tuan. Mangga. Tadi dikatakan siapa yang taat kepada Nabi, maka jaminannya surga. Bagaimana apabila mereka yang ibadahnya atau sunnah-sunnahnya tidak sesuai dengan Nabi? Itu saja barangkali pertanyaannya. Terima kasih. Iya, ya itu termasuk asoni.
man atau ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, ya surga bagiannya. Taat dalam pengertian ibadah itu ya kita tidak menambahkan, tidak juga mengurangi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia nanya tentang Islam. Ya, Nabi membahas. Maka dia bersumpah, demi Allah, kata orang ini, demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya. Dia pun pulang. Kata Nabi, hei para sahabat, mau tahu enggak siapakah orang akan masuk ke surga? Kalau dia benar, itulah contoh orang yang tadi. Karena dia berjanji, aku beribadah tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Sekarang ada umat Islam rajin beribadah dalam pandangan manusia, ya. Tapi ibadah yang dia laksanakan ya beda dengan yang Nabi perintahkan. Itu termasuk waman asoni pakot apa itu kan. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, itulah orang yang menolak, kata Nabi teh gitu, ya. Nah, maka di sini ibadah itu jelas membutuhkan ilmu itu kan, dan ilmu tidak mungkin dapat tanpa dicari oleh kita kan. Ya seperti ini diantaranya merupakan proses untuk pencarian ilmu tentang bab ibadah yang sebenarnya. Ya, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ngacung tadi belakang ya? Oh, bukan ngacung ya. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan, yang Bapak Ibu simak, Allah senantiasa memberikan kesempatan atau peluang yang berharga kepada kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia, hidup kita barokah. Bahagia di akhirat, kita akan dapat tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.